teman-teman. Aku Dylan. Belum mulai, kita berdoa dulu ya. Di tangan, tutup mata. Kita berdoa pada Tuhan. Yesus, sebentar lagi kami mau go eksis. Kasih ya. Kasih Tuhan Yesus saya, amin. Terima kasih Dylan sudah bantu untuk pimpin doa untuk ibadah online gue hari ini. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan juga sehat ya. Aku senang banget sekarang bisa ketemu teman-teman lagi lewat ibadah online gue hari ini. Terima kasih ya teman-teman juga sekarang udah sama-sama siap nih di depan layar masing-masing buat sama-sama ibadah online gue eksis. Kalau gitu semuanya juga sekarang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kalau siap, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyi buat Tuhan. Oke, kita sama nyanyi dan ikutin gerakanku ya. Let's go. Tepuk tangan yuk. Buat memuji Tuhan lebih lagi? Siap dong. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu yang satu ini ya.
kita tarik nafas dulu yuk, tarik nafasnya. Buang. Kita tenangin diri dulu, karena sekarang kita mau menyembah Tuhan. Sekarang kita nggak boleh mikirin yang lain-lain. Kita mau fokusin pikiran kita ke Tuhan Yesus. Kita nggak usah pikirin atau peduliin sekitar kita, lingkungan kita, karena kita mau fokus sepenuhnya ke Tuhan. Sekarang kita mau sama-sama mengucap syukur buat Tuhan. Yuk kita mau ingat-ingat kebaikan Tuhan yang Tuhan udah perbuat dalam hidup kita. Kira-kira apa aja kebaikan yang Tuhan kasih buat hidup teman-teman? Mungkin teman-teman masih diberikan keluarga yang sayang sama teman-teman, masih bisa sekolah, masih bisa dapetin makanan yang enak-enak. Bahkan sekarang teman-teman bisa ibadah online, itu juga berkat loh dari Tuhan. Kita mau sama-sama ingat itu semua, mau sama-sama ingat kebaikan Tuhan lewat lagu ini ya. Yuk kita mau sama-sama nyanyikan lagu satu ini. Yuk teman-teman boleh sekarang pejamin mata teman-teman. Kita mau sepenuhnya fokus kepada Tuhan Yesus. Sama-sama nyanyikan ya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di
Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang tidak pernah habis ya Tuhan dalam hidup setiap kami. Kau yang ajar kami ya Tuhan supaya kami bisa terus menjadi anak-anak kesayangan-Mu ya Tuhan, yang berkenan di mata-Mu ya Tuhan, yang terus mau bersyukur atas semua hal baik yang Engkau berbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan, biar Engkau yang berkati, pasti sekalian akan memberikan firman Tuhan, supaya apapun yang Ia ucapkan semuanya yang berasal dari Engkau ya Tuhan. Kau berkati juga setiap kami, supaya kami bisa mau ya Tuhan duduk dengan fokus, dengan tenang, mau sepenuhnya mendengarkan dan haus ya Tuhan akan firman-Mu, akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk teman-teman yang sama-sama sudah berdoa, sama-sama kita katakan amin. Oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau memberikan kolekte dulu ya. Kita memberikan persembahan kita. Caranya teman-teman minta tolong ke orang tua teman-teman untuk scan barcode yang muncul nih di layar sekarang. Bisa di-scan barcode-nya untuk memberikan persembahan kita. Kalau gitu kita berdoa dulu ya. Berdoa lagi untuk persembahan kali ini. Oke, yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup setiap kami. Sekarang kami ingin memberikan persembahan ya Tuhan. Kami berkati setiap persembahan yang akan kami berikan, supaya persembahan yang kami berikan bisa berguna ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Kami percaya orang-orang yang memberikan kepada-Mu itu tidak akan pernah kekurangan, karena Engkau yang mencukupi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teman-teman yang sama-sama siap untuk memberi, sama-sama kita katakan amin. Oke teman-teman, selamat memberi ya. Sekarang udah siap dong buat mendengarkan firman Tuhan? Udah siap? Kalau gitu kita sama-sama panggilkan Kak Siska. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Kakak harap semuanya baik-baik aja ya, dalam keadaan sukacita dan selalu damai sejahtera. Nah, hari ini kakak mau bahas tentang Nabi Elisa. Nabi Elisa itu adalah nabi yang diutus Tuhan setelah Nabi Elia. Nah, kakak mau membahas tentang Nabi Elisa yang dipercaya oleh Tuhan. Kita masuk ke ceritanya ya. Nah, pada saat itu tugas pelayanan Nabi Elia di bumi sudah selesai. Karena itu Tuhan akan membawanya ke surga. Lalu Tuhan juga sudah menyiapkan pengganti Nabi Elia, yaitu Nabi Elisa. Nah, Tuhan menyiapkan pengganti Nabi Elia, yaitu Nabi Elisa. Si Nabi Elia sudah menyuruh agar Elisa tinggal aja di Gilgal, tetapi Elisa tetap mengikuti Nabi Elia kemanapun pergi. Para nabi di Betel dan Yeriko memberitahu Elisa bahwa hari ini Nabi Elia akan pergi ke surga. Namun, pada jauh hari, Elisa sudah mengetahuinya. Karena itu, Elisa selalu mengikuti Nabi Elia pergi ke Sungai Yordan. Nah, Nabi Elia mengambil jubah dan menggulungnya, lalu memukulkannya ke atas Sungai Yordan pada saat tiba di Sungai Yordan. Dan pada saat itu juga, tiba-tiba air sungai itu terbuka ke samping dan Nabi Elia dan Elisa bisa berjalan di tanah yang kering. Nabi Elia selanjutnya menyuruh Elisa meminta sesuatu kepadanya. Lalu Nabi Elisa minta 2 bagian roh dari Nabi Elia. Nabi Elia berkata, Elisa akan menerima 2 bagian roh jika dia bisa melihat Nabi Elia naik ke surga. Pada saat itu juga tiba-tiba datang kereta kuda berapi yang sangat cantik dan indah sehingga menyilaukan mata Elia. Nah, Nabi Elia pergi naik ke surga dalam angin badai dan Elisa dapat melihatnya. Lalu ketika saat itu juga Elisa merobek pakaiannya dengan tanda berkabung. Tiba-tiba saat itu juga jubah Nabi Elisa jatuh ke bawah. Kemudian Nabi Elisa membawa pulang jubah Nabi Elia dan melewati Sungai Yordan dan memukulkan jubah Nabi Elia ke atas sungai itu. Air Sungai Yordan membelah 2 dan Nabi Elisa dapat melewatinya. Nah, dari firman yang kita dengar hari ini, apa sih yang kita dapat contoh dari Nabi Elisa? Nabi Elisa itu dapat dipercaya dan bertanggung jawab loh teman-teman, adik-adik. Pada saat sampai Elia mau naik ke surga pun, Elisa tetap menemani Elia. Jadi kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya dan bertanggung jawab ya adik-adik. Nah, sekarang kita masuk ke ayat hafalan kita. Di Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya
mendapat banyak berkat. Kita ulangi ya. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Oke? Sekali lagi. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Amin. Nah, sebelum kita menutup GoExis kita hari ini, mari kita berdoa ya. Lipat tangan dan tutup matanya. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu Tuhan. Bapa, kami sudah mendengar cerita tentang Elisa Tuhan. Bapa, kiranya Engkau menjadikan kami anak-anak yang bertanggung jawab Tuhan, anak-anak yang dapat dipercaya Tuhan. Bapa, Engkau lindungi kami Tuhan dari hari demi hari Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau berkati orang tua kami, keluarga kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan atas hari-hari yang Kau beri Tuhan. Bapa, kami mau mengakhiri ibadah eksis hari ini Tuhan. Engkau berkati kami sekalian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.